Salam sejahtera di dalam Kristus Tuhan Yesus. Sahabat suara gembala Sinode Gemibem yang dikasihi Kristus. Selamat Paskah untuk semua. Selamat karena melalui Paskah dimaklumatkan bahwa karya selamat Allah paripurna, sempurna. Nah, kita sekarang ini hidup di era dengan penyebaran hoaks yang sangat masif. Tidak terkecuali untuk keyakinan, untuk iman. Sebenarnya, berita tentang atau pola-pola hoaks ini dalam rangkaian dengan cerita kebangkitan Kristus itu sudah mulai dari sana, hoaks klasik. Ada konspirasi antara mahkamah agama dan penjaga kuburan Yesus. Ketika mahkamah agama mendapatkan kabar bahwa Kristus telah bangkit, maka dijadikanlah atau diambil keputusan untuk memerintahkan, menyuruh para pengawal ini mengatakan bahwa Kristus tidak bangkit, melainkan jenazahnya, tubuhnya dicuri oleh murid-murid. Dan untuk itu, para pengawal ini diberikan insentif uang. Ternyata dari dulu juga sudah berbayar untuk sebuah hoax. Kita bisa menemukan itu dalam Injil Matius 28 ayat 11 sampai 15. Nah, saudara-saudara, sahabat gembala yang saya kasihi dalam Tuhan, jemaat Korintus dia berada di dua pandangan ini. Yang pertama, pengaruh hoax masih sampai pada mereka. Itu cerita bahwa Kristus tidak bangkit. Dan yang kedua, dari pandangan orang Saduki yang tidak percaya ada kebangkitan orang mati. Nah, atas situasi ini menimbulkan semacam keraguan di antara jemaat Korintus maksudnya, bahwa kalau begitu tidak ada kebangkitan orang mati. Termasuk Yesus tidak bangkit. Ingat, karena hoax tadi dan pandangan Saduki yang masih menjadi bagian atau terus dipelihara. Nah, Rasul Paulus dalam bacaan hari ini yang menjadi dasar perenungan kita dari 1 Korintus 15 ayat 17-18 yang adalah saksi sejarah. Dia menunjuk pada 12 murid Yesus yang kemudian menjadi rasul-rasul bahwa sebenarnya Kristus bangkit. Hoax yang disebarkan oleh mahkamah agama tidak berhasil. Mengapa benar Kristus bangkit? Mengapa benar ada kebangkitan orang mati? Ya, karena Kristus bangkit. Saudara-saudara, Kristus bangkit ini nyata dan bukan halusinasi. Kalau halusinasi, maka perjumpaannya bisa hanya sesaat. Misalnya di sini kita lihat ada orang semacam penampakan, dia tidak lama dan tidak bisa berkomunikasi. Itu halusinasi. Dan kalau ada beberapa orang, hanya satu orang yang lihat. Tapi Kristus bangkit itu nyata. Dan Paulus menunjukkan bukti-bukti bahwa Kristus sungguh-sungguh bangkit untuk menangkal hoax, tapi juga menyaksikan kebenaran yang sesungguhnya dari Paskah itu. Yesus menjumpai Kefas dalam bacaan sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya. Yang kedua, Kristus menjumpai 12 murid. Kemudian dia menjumpai lebih dari 500 orang sekaligus. Kemudian menjumpai Yakobus, menjumpai semua rasul, dan terakhir Paulus mengatakan Yesus menjumpai dia. Nah, saudara-saudara, hanya yang hidup yang bisa menjumpai dan berbicara secara kasat mata dan berinteraksi. Dalam Wahyu pasal 1 kalau kita baca, di sana Yesus mengatakan, akulah yang pernah mati tetapi yang hidup. Jadi Kristus benar-benar hidup. Nah, kepada jemaat Korintus yang gamang tadi, yang mulai meragukan dan dipengaruhi oleh hoax tadi dari mahkamah agama yang rupanya masih terus berlangsung, dan pandangan orang Saduki, Paulus menegaskan lagi bahwa kebangkitan orang mati ada karena referensinya, rujukannya ada pada Kristus. Orang yang percaya akan mengalami kebangkitan itu. Sampai Paulus bilang begini, jika tidak ada kebangkitan orang mati,
maka para rasul mendustai Allah. Sebab dalam pengajaran para rasul mereka mengatakan Allah yang telah membangkitkan Yesus. Jika tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus tidak bangkit, kata Paulus, kalau kita ikut selanjutnya, maka kepercayaan mereka sia-sia. Padahal untuk kebenaran ini, mereka telah rela menderita, bahkan mati. Nah, untuk kita, jemaat masa kini, di era dengan teknologi, di era dengan penyebaran hoaks yang makin masif, maka kita diminta untuk menghadapi hoaks tentang Injil, hoaks tentang kebangkitan Kristus. Dari kesaksian sejarah dan penemuan arkeologis. Artinya bahwa yang diberitakan oleh Injil tentang kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang mati yang berakar pada kebangkitan Kristus adalah fakta dan sejarah yang nyata. Penggalian-penggalian arkeologis membuktikan itu. Tapi juga para sejarawan menulis tentang itu. Dan mari kita gunakan media sosial termasuk YouTube untuk menguatkan iman percaya kita. Maksudnya dengan kita mendengar channel-channel yang membuktikan dan memaparkan penemuan arkeologis, maka kita menjadi terampil dan iman kita makin teguh. Tentu dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Yang kedua untuk kita, mari kita berpaling pada kuasa yang membangkitkan Yesus. Apa itu? Kuasa Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia. Kita berpaling kepada kuasa di belakang kebangkitan Yesus, maka kita akan diarahkan pada kebenaran yang sesungguhnya, dan kuasa itu akan memotivasi kita, memberi spirit bagi kita untuk menjadi agen-agen yang menyatakan dan bersedia memberitakan kebenaran Kristus, kebangkitan Kristus dalam kata dan perbuatan. Orang yang berpaling pada kuasa yang membangkitkan Yesus tidak akan fokus pada masalah. Sebaliknya, dia akan fokus pada kuasa yang membebaskan dan menjamin masa depannya. Selamat Paskah, terpujilah Kristus. Amin. Salam sejahtera untuk semua.